Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kenikmatan berupa istiqomah untuk menjalankan kegiatan ibadah sehari-hari, diberi semangat untuk tetap belajar walaupun kita masih belajar daring. Sebelumnya Ibu perkenalkan dulu, nama Ibu Umi Fauzah. Insya Allah akan mengajar pelajaran bahasa Arab, pelajaran tahsin tahfiz, dan juga bina pribadi Islam. Ya, untuk anak-anakku sekalian, kelas 7, bab materi kita pembelajaran bahasa Arab yang pertama, ya. Materi pertama adalah tentang berkenalan. Tujuan dari pembelajaran ini diantara yang pertama, kalian bisa memahami qiraah ataupun bacaan tentang perkenalan. Juga kalian bisa memahami hiwar ataupun percakapan antara dua orang, ya, yang berkaitan dengan materi ta'aruf ataupun berkenalan. Diharapkan juga kalian bisa memahami kaidah bahasa Arab yang berkaitan dengan pertanyaan ketika kita bertanya ataupun ketika kita bertemu dengan seseorang yang berjenis kelamin laki-laki dan berjenis kelamin perempuan. Karena dalam bahasa Arab ada perbedaannya, ya, kaidah bahasa Arabnya. Selanjutnya pada bab terakhir, ya, diharapkan kalian bisa memahami apa yang namanya isim isyarah. Isim isyarah itu artinya kata tunjuk, ya. Di sini nanti ada isim isyarah untuk jarak dekat, ada isim isyarah untuk jarak jauh. Oke. Selanjutnya, ya, akan kita lanjutkan saja materi yang pertama, yaitu tentang hiwar, ya. Hiwar atau percakapan yang berkaitan dengan ta'aruf. Jadi ta'aruf itu apa? Ta'aruf dalam bahasa Indonesia artinya kenalan. Ketika kita bertemu seseorang, ya, biasanya ketika kita bertemu, apa yang akan kita ucapkan? Biasanya yang kita ucapkan yang pertama adalah salam. Assalamualaikum. Maka, ya, lawan bicara kita menjawab waalaikumsalam. Yang pertama salam. Yang kedua adalah biasanya, ya, akan mengajukan pertanyaan ataupun menyampaikan perkenalan, ya. Bisa menyampaikan perkenalan dulu atau mengajukan pertanyaan dulu. Contohnya, ma ismuka. Ketika kita bertemu dengan seseorang, ya, dan kita ingin berkenalan, maka kita akan menyampaikan pertanyaan, ma ismuka, siapa nama kamu? Atau ma ismuki, siapa nama kamu, perempuan, ya, maksudnya ismuka untuk lawan atau untuk jenis mudzakkar atau laki-laki. Ma ismuki, siapa nama kamu, tapi untuk perempuan. Jadi yang pertama seperti itu. Yang kedua, ya, yang ketiga, biasanya kita akan menyampaikan ataupun menanyakan kabar. Kaifa haluk, kaifa haluk, bagaimana kabar kamu, ya. Atau ada yang menyampaikan tentang keadaan pagi, siang, atau malam. Sobahul khair, ya, maka jawabannya sobahun nur. Jadi nanti untuk hiwar, ya, bisa kalian lihat di buku paket, ya, buku paket yang sudah kalian pegang. Nanti terjemahannya akan Ibu kirim lewat voice note, ya. Hiwar tentang ta'aruf. Yang pertama tadi assalamualaikum, sobahul khair ataupun masaul khair, atau ada pertanyaan ma ismuka, ma ismuki, gitu, ya. Selanjutnya kalian bisa memahami, ya, yaitu kaidah bahasa Arab. Kaidah bahasa Arab ketika kita bertanya kepada seseorang, baik itu laki-laki maupun perempuan. Perhatikan, ketika kita bertanya kepada seseorang dan orang itu laki-laki, ya, kaidah bahasa Arabnya, ya, jadi ada perbedaan. Yang pertama ada kata ismuka.
Perbedaan antara ismuka, ismuki. Kata ismuka ya, itu dipakai ketika kita bertanya kepada seseorang yang berjenis kelamin laki-laki atau dalam bahasa Arab mudzakkar. Ya, jenis kelamin laki-laki. Sedangkan ma ismuki berjenis kelamin muannas atau perempuan. Jadi ketika kita umpamanya ibu perempuan bertemu dengan kalian di sini, siapa ya, ada teman kalian yang perempuan ya, maka ibu akan bertanya, ma ismuki, siapa nama kamu. Tapi ketika umpamanya ibu bertemu dengan kalian, contoh laki-laki, ada yang namanya Rizki ya, maka ibu akan menanyakan, ma ismuka, siapa nama kamu. Ya, perbedaannya di situ. Paham ya, antara ismuka, ismuki. Itu jadi kaidah yang pertama, ketika kalian bertanya ataupun bertemu kepada seseorang ya, dan kita menanyakan tentang nama ya, untuk laki-laki maka pertanyaannya ma ismuka. Di sini ada ma. Ini ma ismuka ya, di buku paket ada ma ismuki untuk pertanyaan yang diajukan kepada lawan bicara kita yang berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya ketika kita memperkenalkan diri kita ya, memperkenalkan nama kita ya, maka beda lagi. Ya, contohnya ismi. Di sini ada kata-kata ismi. Ismi artinya nama saya. Nama saya. Ismi Fauza, nama saya Fauza. Ya, itu untuk menyatakan ataupun menyampaikan pernyataan nama kita, nama saya ya. Nah, ismi, nama saya aja. Jadi diperhatikan, ismuka nama kamu, tapi untuk laki-laki, ismuki nama kamu untuk perempuan. Ismi itu nama saya. Selanjutnya, ketika kita bertanya kepada laki-laki ya tentang asalnya ya, tentang asal, maka kata-katanya adalah min aina anta, min aina anta, dari mana kamu. Nah, di sini ada kata-kata min artinya dari, aina mana, anta ini namanya isim ya, anta namanya isim domir atau kata ganti. Anta artinya kamu laki-laki. Nah, nanti akan ibu jelaskan kata ganti itu apa saja. Ya, di sini ada kata ganti. Ya, ada anta. Contohnya ya, anta artinya kamu. Kamu untuk laki-laki. Anti kamu untuk perempuan. Ya, di sini kamu perempuan, di sini kamu laki-laki. Ya. Ana sederhana saja ya, kita ibu sampaikan isim domir ataupun kata ganti sedikit saja biar kalian tidak bingung ya. Karena di awal-awal pembelajaran hanya sekitar ini, antara anta, anti, ana ya, sama huwa ya. Huwa artinya dia. Huwa dia laki-laki, sama hiya dia perempuan. Sebenarnya ada sekitar 13 ya, cuman untuk permulaan untuk belajar awal ketika kalian belajar bahasa Arab, terutama di buku yang kalian pegang ya, yang untuk jilid pertama atau buku pertama ya, yang kan kalian belajar lebih banyak ini antara anta. Perhatikan, anta artinya kamu laki-laki, anti kamu perempuan, ana artinya saya, huwa dia laki-laki, dia perempuan. Perhatikan, min aina anta, dari mana kamu ya, min aina anta, dari mana kamu laki-laki. Jadi ketika kita bertanya seseorang tentang asal muasalnya ya, maka untuk laki-laki memakai
min aina anta. Kalau kita bertanya kepada kamu perempuan, maka min aina anti, tinggal diganti kata gantinya, yaitu antara anti, anta. Itu ya. Selanjutnya akan kita lanjutkan, yaitu tentang bab isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Isim isyarah itu artinya kata benda. Ya. Dalam bahasa Arab hampir sama dengan bahasa Indonesia, ketika kita menunjukkan kata benda, ada untuk kata tunjuk jarak jauh, ada juga kata tunjuk jarak dekat. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata tunjuk untuk jarak dekat memakai ini. Ya. Nah, perbedaannya dalam bahasa Indonesia, jarak dekat baik itu untuk laki-laki maupun perempuan sama memakainya ini. Dalam bahasa Arab, ya, kata tunjuk untuk menunjukkan jarak dekat ada hadza sama hadhihi. Perhatikan. Hadza, hadhihi. Hadza untuk menunjukkan jarak dekat untuk jenis laki-laki. Hadza, hadhihi. Sebentar, Ibu hapus dulu ya. Yang lainnya. Hadza, perhatikan ya di sini. Hadza artinya ini, tapi untuk jenis laki-laki. Contohnya, hadza Muhammadun. Ya, Muhammadun itu termasuk jenis laki-laki. Kalau benda, ya, contohnya hadzal fasl. Ini kelas. Sedangkan untuk jenis mu'annas, ini namanya jenis mudzakkar ya, mudzakkar ataupun jenis laki-laki. Jenis mu'annasnya hadhihi Aisyah, hadhihi Aisyah, hadhihi madrasah. Diperhatikan ya. Kalau untuk jenis laki-laki dan jenis perempuan, jenis manusia itu gampang, kita bisa membedakan antara jenis laki-laki dan jenis perempuan. Bagaimana cara membedakan untuk benda laki-laki dan benda perempuan? Perbedaannya ketika kita memakai hadza itu termasuk jenis mudzakkar atau jenis laki-laki ya, adalah jika benda itu berbentuk mudzakkar, salah satu cirinya adalah tidak memakai tak marbutoh. Beda dengan yang di sini yang di bawah. Hadhil madrasatu. Perbedaannya di sini ada tak marbutoh. Tak marbutoh inilah yang menunjukkan mu'annas. Ya. Mu'annas. Jadi kalian juga harus bisa memahami istilah-istilah dalam bahasa Arab. Diulangi lagi. Jenis mudzakkar. Jenis mudzakkar berarti jenis laki-laki. Hadza Muhammadun, hadzal fasl. Ya. Ini adalah jenis mudzakkar atau jenis laki-laki. Cirinya kalau benda itu tidak ada tamar butoh. Sementara hadhihi Aisyah, hadhil madrasah. Nah, di sini ciri khususnya untuk benda itu ada tamar butoh. Bagaimana untuk yang jenis manusia ya, tapi tidak ada tamar butohnya? Contohnya Zainabun. Ya, kata-kata Zainab itu sudah umum bahwa Zainab adalah ya nama untuk perempuan. Maka mau tidak mau harus memakai hadhihi Zainabun walaupun tidak ada tamar butohnya. Ya, jangan sekali-kali ya, karena ini tidak ada tamar butoh memakai hadza ya. Secara umum bahwa Zainabun adalah perempuan ya. Seperti itu. Hadhihi Aisyah, hadhil madrasah. Ini untuk isim isyarah
ataupun kata tunjuk ya. Jadi kalau bahasa Arab isim isyarah itu artinya kata tunjuk. Ibu ulangi lagi. Kata tunjuk, ada kata tunjuk jarak dekat, ada kata tunjuk jarak jauh. Kata tunjuk jarak dekat dalam bahasa Arab ya itu hadza dan hadhihi. Hadza dipakai untuk jenis laki-laki, baik itu jenis manusia ataupun jenis benda. Ketika jenis benda ya, kalau jenis laki-laki sudah jelas. Ketika jenis benda, jenis manusia maksudnya. Ketika jenis manusia itu sudah jelas ya. Tapi ketika jenis benda, kalian perhatikan apakah ada tamar butuh atau tidak ya. Contoh yang tidak ada tamar butuhnya di sini banyak sekali. Ya, ada kata-kata baitun. Apalagi? Ada kata-kata baitun, kitabun. Ya, kitabun artinya buku, kolamun artinya pulpen. Nah, ini termasuk jenis mudzakkar. Nah, hadhihi ya, itu dipakai ketika kata benda itu baik manusia maupun benda ya, itu berjenis muannas ya ataupun perempuan. Perempuan. Ya, baik itu manusia maupun benda. Ketika benda maka ciri khasnya adalah ada tamar butoh, tak bulat ya, tak bulat di belakang di sini. Dipaham ya perbedaannya antara hadza, hadi. Selanjutnya untuk isim isyarah jarak jauh ya, dalam bahasa Arab kita pakai dengan kata zalika sama tilka. Contohnya, zalika babun, itu pintu. Zalika babun, zalika mistorotun. Tilka ya, tilka mistorotun. Artinya sama. Itu, ini juga itu ya. Zalika itu, tilka itu. Zalika babun itu pintu, tilka mistorotun itu mistorotun penggaris. Jadi di sini perbedaannya sama ya. Kalau tilka dipakai untuk mu'anas, maka di sini ada tandanya adalah tak marbutoh. Zalika dipakai untuk mudzakkar, tidak ada tak marbutohnya. Jadi ciri khasnya di situ, kalian perhatikan. Apakah ada tak marbutoh ataupun tidak. Itu untuk isim isyarah ataupun untuk menunjukkan isim isyarahnya yang zalika, tilka atau hadza, hadhihi. So ya, nanti kalian bisa baca, bisa ulangi lagi di halaman 11. Ya. Selanjutnya kalian buka silakan di halaman 12 tentang qiraah ya. Nanti insya Allah akan Ibu terjemahkan lewat voice note. Kalian pahami dulu ya. Untuk pembelajaran kali ini di bab ta'aruf ya, kaidah bahasa Arabnya adalah tadi ya, tentang isim isyarah dan tentang perkenalan ataupun kalimat bertanya ya, yang bisa kita pakai ketika bertanya kepada laki-laki ataupun bertanya kepada perempuan. Juga kalian juga harus ingat tentang kata ganti. Ana, anta, anti gitu ya. Huwa, hiya, nahnu ya, kita biasanya mau pakainya itu. Ya, mungkin itu saja. Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan ya, akan dilanjutkan tetap pertemuan pagi hari ini tapi lewat voice note. Yang mudah-mudahan kalian paham. Kalau belum paham bisa kalian bertanya lewat Google Classroom atau lewat grup PJJ, dan bisa kalian bertanya. Nanti ada penugasan ya, penugasan untuk bahasa Arab. Silakan kalian lihat di Google Classroom-nya ya. Setiap ada penugasan silakan kalian kerjakan tugas itu karena itu adalah poin penilaian. Mungkin itu saja dari Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Silakan lanjut ke grup PJJ.
JJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.